Selain terjerat masalah hukum, Yusuf Mansur juga mengalami penyumbatan pembuluh darah di leher hingga harus dirawat di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Talwalid. Ini ada video yang menarik dari channel YouTube Indosiar. Judulnya Yusuf Mansur rayakan malam tahun baru. Sejenak lupakan masalah yang ada. Sejenak lupakan masalah yang ada. Enak betul ya. Ada salah satu komentar netizen yang mengatakan bahwa udah nggak pakai gelar lagi Mansur, dengan emoji ngakak gitu. Ya emang pada akhirnya mungkin banyak orang yang akan beranggapan seperti itu karena melihat banyaknya ceramah-ceramah Yusuf Mansur yang kebanyakan berbau bisnis dan motivasi-motivasi ketimbang membawakan dalil-dalil agama. Ini kalau menurut kacamata awam saya ya, kacamata pribadi saya ya, melihat banyak beredar video Yusuf Mansur yang dia ceramah namun tema dari ceramahnya itu lebih banyak ke berbisnis ya, berbisnis dan investasi, mengajak orang berinvestasi ketimbang seperti ustadz-ustadz pada umumnya, di mana ceramahnya membawakan dalil-dalil agama tentang tauhid, tentang halal haram dan segala macam gitu. Dan ini adalah video Yusuf Mansur merayakan tahun baru, teman-teman. Sejuta cerita mengisi perjalanan hidup Ustadz Yusuf Mansur sepanjang tahun 2022. Dihujani banyak masalah hingga dilaporkan ke polisi dan terancam hukuman bui adalah masa sulit Ustadz Yusuf Mansur yang berhasil dilalui di tahun 2022. Ucapan penuh syukur pun terungkap dari hati yang paling dalam, manakala Yusuf Mansur bisa menggelar perayaan pergantian tahun bersama keluarga tercinta. Bersama istri dan anak-anak, Yusuf Mansur siap menyongsong tahun baru 2023 dengan semangat baru serta harapan baru. Lantas, seperti apa keseruan pesta tahun baru yang digelar Yusuf Mansur semalam? Benarkah Wirda sang anak memiliki doa khusus untuk sang ayah di tahun yang akan datang? Kita ini mau makan-makan sama warga. Saya kan jarang kumpul juga. Ayo. Waduh. Amin. Ya ini kan bukan cuma sekali teh ya, oh ya. Jadi kadang-kadang kita ya. Jadi makan bareng sama warga itu kan nggak perlu nunggu ada hari apa gitu loh. Kalau kata orang Betawi tenggorokannya lempeng. Silakan. Bismillah. Dari tangan Habib Aden. Jadi. Optimis mulai dari kakak, insya Allah bisa kuliah di tempat terbaik yang dia mau. Nanti ini SMP di tempat terbaik yang dia mau juga. Ini kakak melanjutkan nanti di Inggris kembali. Ya, istri saya menyelesaikan kuliahnya juga. S1 insya Allah. Ini yang belakang main bola. Apapun kemungkinan yang terjadi, kita menyambutnya optimis saja. Optimis. Yang kedua, temanya harus tema positif. Apapun kita harus bawa kepada kepositifan. Sedikit menilik ke belakang, tahun 2022 bisa dibilang sebagai tahun penuh cobaan bagi Ustadz Yusuf Mansur. Ia digugat sejumlah pihak, mulai dari tuduhan melakukan wan prestasi, dugaan investasi bodong, hingga melakukan aksi penipuan. Tak hanya pidana, ayah Wirda Mansur itu juga digugat secara perdata karena korban mengaku mengalami kerugian yang totalnya mencapai triliunan rupiah. Bahkan diduga karena terbuai mulut manis serta bujuk rayu Yusuf Mansur, sejumlah korban sempat menggeruduk rumah Yusuf Mansur untuk menuntut pertanggungjawaban. Hingga kasus bergulir panas di persidangan, Yusuf Mansur dinyatakan menang di meja hijau. Ia tak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan dipastikan lolos dari ancaman kurungan penjara. Ya namanya hidup pasti ada aja cobaan, pasti ada aja kerikilnya. Tinggal kita bagaimana menanggapinya. So, kalau kita jalani juga, ya semua pasti akan selesai seperti itu. Dan emang harus ada kerikil kali ya. Jadi
menjadikan kita itu masih tetap manusia gitu. Apa aja yang memang belum selesai, ya mari kami selesaikan gitu. Kami nggak lari kok gitu. Mana aja yang memang belum beres, ya mari kita sama-sama beresin. Saya masih konsisten untuk urusan itu, memang tidak pernah membicarakan. Dan kami percaya kok 2023 terang. Alhamdulillah sih di tahun ini lebih dipercaya 2023 terang gitu ya. Sekedar informasi saja bahwa insya Allah di awal tahun ini, di 2023 ini kita akan kembali bergerak, insya Allah lebih gencar lagi, dan bukti-bukti akan dikumpulkan lebih detail, dan insya Allah semoga di tahun 2023 ini hasil yang positif, hasil yang baik lebih berpihak kepada para korban investasi dari Yusuf Mansur gitu, yang digalakan oleh Yusuf Mansur. Teman-teman, terus terang di sini saya tidak melihat lagi menang dan kalah, karena terus terang saja orang-orang ini tidak mungkin mereka itu kemudian mengarang cerita ibu-ibu, ada bapak-bapak yang sudah berumur, mereka siapa gitu. Ada banyak puzzle-puzzle yang saya buat dalam bentuk konten yang kemudian kalau teman-teman bisa kumpulkan menjadi satu. Orang-orang ini tidak saling terkoneksi gitu. Maksudnya para korban-korban ini mulai ada, kalau teman-teman lihat ada wawancara Jia TV dengan orang yang mengenal Yusuf Mansur pada saat beliau usaha komputer, kemudian gagal dan menjadi masalah. Ada lagi seorang ibu ibu-ibu tua yang mengaku mobilnya sempat digadaikan oleh Yusuf Mansur. Kemudian masalah burung walet, dan kemudian investasi tambang batu bara yang sekarang advokasi oleh Pak Zaini Mustafa. Lalu kemudian karyawan Paytren yang belum bayarkan gajinya, member-member Paytren yang titanium yang 10 juta itu, kemudian ada beberapa orang yang kita wawancarai. Hotel City, patungan tabung tanah, umroh merdeka, ada banyak teman-teman yang kemudian kami kumpulkan menjadi satu. Harusnya ini bisa kita nalar teman-teman, bisa kita nalar. Bukan lagi kemudian berpatok pada pengadilan apa segala macam. Ya walaupun itu kita akan usahakan untuk kemudian bisa dimenangkan oleh para pengacara yang mewakili para korban, tapi melihat dari banyaknya masalah, apakah kemudian kita masih bisa berpikir positif gitu teman-teman? Saya mau bertanya di sini. Melihat dari banyaknya masalah yang kemudian dikumpulkan runut semua bermuara ke Yusuf Mansur, apakah kemudian kita masih bisa berpikir bahwa ini hanya karangan? Kan sangat-sangat mustahil kalau menurut saya teman-teman. Ada banyak orang-orang yang kemudian diwawancarai oleh Pak Darso, oleh Jia TV yang kemudian saya reaction dalam konten saya, itu ada banyak sekali teman-teman, dan itu beragam ya. Ada beragam korban dari jenis-jenis investasi yang berbeda-beda teman-teman. Belum lagi kalau kita menirik si Pak Freddy ya, yang dia mengaku dia korban dari ekoinnya Wirda Mansur. Semua cerita-cerita, plot-plot cerita ini kalau kita gabungkan itu menjadi satu cerita yang semua bermuara ke Yusuf Mansur teman-teman. Sekali lagi saya mau tanya, ini mustahil adalah sebuah rekayasa, karena orang-orang ini ada banyak sekali dan dari berbagai unsur masalah teman-teman. Dari berbagai unsur masalah. Dan ini perlu teman-teman ingat, seperti apa yang dikatakan Pak Iqbal dalam wawancara dengan Pak Darso, itu yang saya garis bawahi sampai sekarang, bahwa dalam sebuah pembicaraan Pak Iqbal dengan Yusuf Mansur, itu ada pernyataan Yusuf Mansur yang telah membuat exit plan. Exit plan itu maksudnya apa? Cara untuk keluar dari masalah ini, bahkan sebelum rencananya itu dimulai teman-teman. Itu yang dikatakan oleh Pak Iqbal. Yusuf Mansur sudah menyiapkan semua, dan teman-teman lihat betapa sulitnya para advokat dari korban untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Karena ya bukti-buktinya harus detail, dan kelemahan dari beberapa korban adalah mereka dulu terlalu percaya dengan Yusuf Mansur sampai kemudian mengabaikan seperti misalkan bukti transfer dan lain-lain segala macam gitu. Hingga akhirnya hari ini agak kesulitan mengumpulkan bukti-bukti. Walaupun kemudian itu hanya beberapa korban, dan insya Allah akan diusahakan melengkapi bukti-bukti, dan insya Allah semoga mereka dimenangkan di pengadilan untuk tahun 2023 ini teman-teman. Oke, kita lanjut sedikit. Banyak lebih ke muhasabah pastinya ya, muhasabah diri, dan menganggap bahwa kita sebenarnya nggak pernah kehilangan. Nggak sih, kalau aku lebih ngeliatnya adalah tahun pembersihan gitu. Jadi mungkin teman-teman lama nanti akan digantikan dengan teman-teman baru, kesempatan yang udah hilang diganti kesempatan baru. Ya asalkan tadi sih lebih ke optimis aja lihatnya.
Ya, cobaan demi cobaan seakan tidak henti menerpa Yusuf Mansur. Selain terjerat masalah hukum, Yusuf Mansur juga mengalami penyumbatan pembuluh darah di leher hingga harus dirawat di rumah sakit. Kondisi Yusuf Mansur bahkan sempat disebut mengkhawatirkan. Tim dokter harus melakukan transfusi darah untuk menormalkan kesehatan pemilik pondok pesantren Darul Quran tersebut. Sampai akhirnya Yusuf Mansur dinyatakan sehat dan benar-benar sembuh. Berbagai ujian hidup yang menerpa lantas dijadikan cambukan bagi Yusuf Mansur untuk memperbaiki diri di tahun baru 2023. Tak hanya dari sisi bisnis dan keuangan, Yusuf Mansur juga berharap Wirda sang putri segera memberinya seorang menantu. Kalau keinginan pastinya ada, cuman Yang benar. keinginan ada, ya semua orang pasti pengen nikah. Ini nggak percaya. Nggak, dia tetap mau kuliah dulu. Mau menyelesaikan kuliah di Buckingham University. Dan kami juga nggak terlalu gimana-gimana lah. Tapi jangan nggak jadi candaan. Masih proses pemilihan. Berarti banyak nih. Kasihan deh kan. Percaya deh? Nggak percaya. Percaya dong? Oh percaya dia percaya. Nggak ada kriteria apa-apa kecuali saya bilang sama Kak Wir, cari yang mau berkembang, cari yang tidak ngandelin orang tuanya, cari yang kemudian tangguh mentalnya, bukan seberapa dia adanya, seberapa dia punyanya, tapi mau nggak yang punya apa aja yang jelek di masa lalu seiring dengan waktu berganti dengan hari tahun, ya sudah tinggalkan masa lalu, song-song masa yang akan datang lebih baik. Tidak ada. Kalau bagi saya ini harus diselesaikan. Tidak bisa meninggalkan masa lalu, itu tidak bisa. Kalau meninggalkan masa lalu dengan kemudian banyak orang yang tersakiti, itu kudunya harusnya diselesaikan, teman-teman. Apalagi ini menyangkut seorang Yusuf Mansur yang selama ini mencitrakan dirinya sebagai seorang ustadz, teman-teman. Seorang yang sangat murah hati, yang sangat ikhlas. Bahkan dalam salah satu ceramahnya dia mengatakan bahwa mereka, walaupun ini kalau menurut saya terlalu berlebihan, tapi ceritanya seperti ini, teman-teman. Yusuf Mansur bercerita bahwa dia sama istrinya sedang berpuasa dan ada makanan untuk mereka berbuka. Mereka rela menahan lapar karena ada orang yang kemudian lapar dan dia memberikan makanan itu gitu. Luar biasa kan, teman-teman? Luar biasa kan? Sampai segitunya Yusuf Mansur memberi. Masa kepada para korban yang hari ini mengaku dirugikan oleh seorang Yusuf Mansur dari usaha-usaha investasi yang banyak dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, dipromosikan oleh Yusuf Mansur, bahkan dijalankan oleh Yusuf Mansur atas nama Yusuf Mansur. Kemana Yusuf Mansur hari ini yang katanya memberi dan memberi gitu, sedekah dan sedekah, kemana di hari ini gitu? Apakah kemudian kata-katanya itu hanya sekedar omong kosong belaka? Karena kita lihat hari ini, saya melihat hari ini tidak ada sosok yang diceritakan oleh Yusuf Mansur di masa lalu yang dimana dia menolkan rekening segala macam. Apakah Yusuf Mansur kemudian berani hari ini menolkan rekeningnya? Kan tidak. Sudah berapa kali saya tantang dalam video saya. Kalau berani, kalau percaya betul apa yang dikatakan Yusuf Mansur bahwa sedekah 1 juta akan kembali 10 juta bahkan 700 kali lipat, ya tentu kita percaya itu, teman-teman. Tapi ini kan maksudnya untuk Yusuf Mansur gitu. Karena dia menggembar-gemborkan itu kembali dalam bentuk uang, teman-teman. Ya sekarang berani nggak Yusuf Mansur nolkan rekeningnya gitu? Jual semua rumahnya, semua aset-asetnya, dinolkan benar-benar nol. Kan dia yakin akan kembali dengan harta gitu, dikali 10, kan lebih kaya lagi gitu. Kalau Yusuf Mansur tidak yakin dengan kata-katanya dan tidak mempraktikkannya, itu berarti ya bisa kita anggap itu adalah sebuah pembohongan publik gitu, pembohongan publik. Dan salah satu yang membuat orang tertarik adalah kata-kata seperti itu, teman-teman. Itu kalau menurut saya sangat berbahaya untuk kemudian hal seperti itu terus-teruskan. Dan kenapa sampai kemudian masalah Yusuf Mansur ini viral, masalah sedekah segala macam, kenapa hari ini kemudian Yusuf Mansur cenderung longgar, cenderung berhenti untuk cerita-cerita seperti itu lagi? Kenapa? Apakah kemudian takut? Hanya Yusuf Mansur yang bisa menjawab itu, karena kita bisa melihat dari luar itu bahwa Yusuf Mansur yang dulu sering menceritakan dirinya sedekah ke sini, sedekah ke itu, sedekah mobil, sedekah bahkan mobil satu-satunya itu disedekahkan gitu, dan dia cerita dapat balasan beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian. Apakah Yusuf Mansur hari ini kemudian tidak yakin dengan apa yang diceritakan di masa lalu? Kalau tidak yakin ya bisa kita katakan sekali lagi bahwa itu adalah sebuah kebohongan, pembohongan publik. Karena juga sampai hari ini tidak bisa dibuktikan kata-kata itu gitu. Ya salah satu pembuktian ya coba kita lihat bersama, dia nolkan rekeningnya gitu.
disuting oleh media, nolkan rekeningnya, lalu kita lihat kapan kembalinya gitu. Kan itu kata-kata dari Yusuf Mansur sendiri, teman-teman. Oke, kita bacakan sedikit komentar-komentar dari para netizen, karena menurut saya ini ada beberapa hal yang harus kita jawab. Ini yang pertama sekali, salahnya di mana? Bukankah semua investasi beresiko merugi? Ini komentar dari video tadi. Saya cuma mau bilang sesederhana ini, teman-teman. Iya betul, seperti itu. Tapi dari beberapa korban, bahkan hampir kebanyakan korban investasi yang kita wawancarai, seperti misalkan kemarin Ibu Tugi, member Paitren Titanium, terus ada Ibu Surati, Pak Mukorobin dan istrinya, kemudian yang paling terbaru itu wawancara dari Dia TV. Ini bukan lagi masalah skup investasinya, teman-teman, tapi setelah orang mentransfer duitnya, itu tidak ada informasi apa-apa, teman-teman. Tidak ada kabar apa-apa. Bahkan beberapa korban mengatakan mereka mencoba menghubungi nomor yang diberikan, yang katanya itu nomor Yusuf Mansur. Itu kemudian sudah tidak bisa dihubungi. Bahkan dari video terakhir wawancara dari channel YouTube Dia TV, itu ibunya mengatakan Yusuf Mansur sendiri yang menghubungi untuk kemudian mentransfer sejumlah uang dalam istilahnya investasi itu tadi. Namun kemudian tidak bisa dihubungi sampai sekarang nomor tersebut gitu. Itu dia sendiri yang mengatakan. Apa? Ini bukan sekedar masalah ilmu investasi itu bisa rugi bisa untung, bukan masalah itu, tapi informasinya nggak ada sama sekali buat para korban gitu. Buat para orang-orang yang dulu sudah berinvestasi, sama sekali tidak ada. Jadi seolah-olah gambarannya seperti ini, orang sudah memberikan duit lalu kemudian hilang. Ya, apa dong, kita mau katakan apa dong kalau seperti itu? Teman-teman bisa menilai sendiri gitu. Masih berani nongol nih Ustadz tukang tipu. Astagfirullah. Kirain udah stroke apa ya. Tukang tipong lagi pesta hasil tepong menepong. Muka si Yusuf Mansur udah burem. ACT cepat banget ditindak. Si Mansur udah bertahun-tahun nggak ditindak polisi. Pada kemana? Kok nggak ditangkap orang ini ya? Ya, seperti itulah. Mansur jarang kumpul sama warga karena sibuk dengan tipu-tipu orang. Sulit, emang sulit. Bahkan dulu waktu rumahnya didatangin di yang pertama itu kan saya datang ikut meliput syuting di situ. Warga-warga situ banyak yang mendukung kita, teman-teman. Tetangga-tetangga di situ, orang-orang terdekat dari rumah Yusuf Mansur itu justru banyak yang support kita, teman-teman. Artinya apa? Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kan. Jangankan orang yang jauh, tetangga-tetangganya kan harusnya yang paling kenal Yusuf Mansur. Kenapa mereka saya tidak bisa menjelaskan semua ya. Yang jelas yang ada di jalan-jalan, beberapa orang itu ikut mendoakan kami. Jangan mereka memberi motivasi, kalimat-kalimat dukungan ya. Semangat terus perjuangkan Bu. Itu tetangganya loh. Saya waktu itu luar biasa, ini tetangganya orang yang dekat dengan rumah Yusuf Mansur gitu. Pokoknya waktu itu setelah selesai syuting di situ, kita pulang jam 11 karena memang izinnya sampai jam 11, kita balik. Itu banyak warga di pinggir jalan itu. Banyak warga di pinggir jalan yang kemudian memberi support, memberi dukungan gitu. Semangat Mas, semangat Bu. Jangan patah semangat. Dan ada beberapa korban yang kemudian berhenti mengobrol dengan ibu-ibu di situ, namun sayangnya waktu itu saya tidak rekam, teman-teman. Oke, kita lanjut. Udah kagak ada malunya. Ahlinya soal tipu menipu. Itu ikan harusnya disedekahin biar dapat ikan paus. Ya akhirnya logika orang seperti ini, teman-teman. Yang mana sebenarnya dasar dari hukum sedekah adalah dikali 10 kali lipat. Itu nggak mesti harta, teman-teman. Bisa kesehatan, bisa pahala, bisa kebaikan, segala macam gitu. Tapi dalam setiap ceramah Yusuf Mansur, dia selalu mengatakan bahwa sedekah 1 juta dikembalikan 10 juta. Itu yang kemudian menjadi salah paham di antara para umat. Lalu kemudian dia bumbui cerita-cerita ini itu keajaiban segala macam yang sampai hari ini tidak bisa kita buktikan. Di mana sekali lagi saya katakan bahwa saya beberapa kali menantang Yusuf Mansur untuk kemudian menolkan rekeningnya seperti ceramah-ceramah dia di masa lalu. Apa berani untuk membuktikan gitu. Tapi kan nggak ada kenyataannya gitu. Untuk mengembalikan hak-hak para korban saja tidak. Menggaji para karyawan Paitren saja sampai tertunda bahkan hari ini. Mereka cicil, teman-teman, kan luar biasa sekali. Oke, seperti itulah yang saya perhatikan kepada teman-teman hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Intinya saya mau bilang begini, bahwa
sekali lagi bahwa puzzle-puzzle dari kasus-kasus per orang yang kita wawancarai dari tahun 2021 Agustus, saya mulai jalan. Waktu itu saya ke rumah Ibu Surati ikut meliput ke tempat Ibu Tugi, kemudian Pak Mukorobin dan banyak lagi. Saya kemudian melihat perkembangan korban-korban yang juga diwawancara oleh Pak Darso, yang dari di Jakarta, yang di Bogor, kemudian tambang batubara. Ada banyak orang-orang yang, dan ada banyak kasus-kasus juga yang cuma bukan masalah investasi. Kayak misalkan seorang ibu yang sempat saya upload juga di channel ini, yang dia di bawah tahun 2000, tahun 90-an, di mana di masih lumayan muda. Dia mengatakan ya, dia kehilangan semuanya gitu karena terlalu percaya dengan Yusuf Mansur. Ada banyak cerita-cerita ini, sekali lagi saya katakan di akhir konten saya ini, yang kalau itu digabungkan, sangat mustahil bagi saya untuk berpikir bahwa ini adalah sebuah rekayasa. Tidak mungkin, teman-teman. Sangat mustahil bagi saya bahwa ini sebuah rekayasa, dan saya yakin betul bahwa ada sesuatu yang besar di balik semua ini gitu. Ada sesuatu yang saya berdoa, semoga Allah di tahun yang baru ini, di tahun yang baik ini, insya Allah baik ini, semoga Allah kemudian benar-benar membuka pintu tabir, karena saya yakin ada sesuatu yang besar di sini. Kenapa sampai sesulit ini gitu? Kenapa sampai banyak para korban diwawancarai, dan korban ini bukan dari satu role model? Maksudnya gimana ya? Bukan cuma dari masalah investasi. Investasi pun terbagi-bagi, ada batu bara, Hotel City, Paytrend, tabung tanah, umroh merdeka. Belum lagi cerita-cerita orang-orang yang di luar investasi ini tapi merugikan gitu, masalah tanah, masalah apa ini itu. Saya yakin ada sesuatu yang sangat besar di balik ini semua sampai kemudian bisa sesulit ini terungkap, teman-teman. Makanya kemudian saya berharap kita semua dan teman-teman, kita jangan berputus asa untuk kemudian mengejar masalah ini agar clear sampai ke akarnya, agar tidak nanggung, teman-teman. Karena sesuatu yang nanggung itu kalau bagi saya sangat tidak baik sekali. Lebih baik diselesaikan. Kalau memang ternyata korban-korban, misalnya ya, kalau memang ternyata korban-korban ini yang settingan ya terungkap, tapi bagi saya itu suatu hal yang sangat mustahil, karena ada banyak korban yang diwawancarai dari macam-macam orang, dari macam-macam kalangan dan usia, dan mereka semua merasa dirugikan, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.